Kalau ada orang mati, orang luka berat, harus ada tersangka. Kan belum tentu. Dalam kasus ini saya rasa sangat syarat dan kental. Apalagi kalau tersangkanya cuma satu orang. Nggak masuk akal. Oke, jadi begini. Pertama, saya menyoroti dulu ya. Saya tidak masuk ke dalam materi dulu. Pertama, kalau ini yang saya tahu bahwa dia tersangka itu atas dua pasal, 359, 360 KUHP. Artinya itu pasal adalah karena kelalaiannya menyebabkan ada orang luka berat, ada juga orang yang meninggal. Nah, sekarang yang pertama-tama sudah diputus oleh putusan MK 130. Kalau ada penyidikan, si terlapor, pelapor maupun jaksa penuntut umum harus memperoleh SPDP. Nah, pertanyaan saya pertama, apakah si tersangka ini waktu dulu sudah pernah menerima SPDP? SPDP-nya harus ada yang pertama pasal di 359, ada yang 360 ya, bersama-sama atau yang sendiri. Waktu dulu kan 360 ya kan, awalnya luka berat saja. Nah, sudah belum prosesnya ini? Nah, yang kedua, adanya orang meninggal ini kan belakangan ini setelah 3 bulan dibawa dari Kalimantan pulang ke Jawa Barat. Kalau sudah pulang ini 3 bulan yang lalu, kematiannya kan nggak jelas karena apa? Karena dia sudah sadar, dirawat di rumah ya. Jadi pada intinya ini harusnya selidiki dulu kematiannya. Kalau tiba-tiba dia kena TBC, dia kena malpraktek, ya itu kan nggak bisa dong ya. Jadi harusnya dia diperiksa lagi sebagai saksi untuk pasal 359-nya. Jadi tidak bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya ini bicara soal 359 dan 360 itu kan karena kelalaian. Nah, tanpa masuk ke dalam materi kejadiannya bagaimana, kalau yang saya tahu kan ada orang kesetrum luka berat. Kesetrum ini harusnya orang pahami dulu. Kita panggil tukang listrik. Dan dia yang ahli, dia yang tahu bagaimana harus mengantisipasi. Kalau lalainya dalam bidang apa? Jadi sebelum kita bicara administratif, kita harus mengetahui kalau orang kesetrum belum tentu harus ada tersangka. Jadi jangan keliru gitu loh. Kalau ada orang mati, orang luka berat harus ada tersangka. Kan belum tentu. Harus menjadi tersangka, harus menjadi orang mati. Ya, atau luka berat, ya kan? Nah, ini penetapannya bagaimana, penyidikannya kenapa? Ya kan? Apakah dipaksakan? Ya. Ini kan berarti error in persona. Nah, menyikapi tadi, dia kan orang PT Tema. Sekarang yang meng-hire adalah PT Alloy. Jadi jauh api daripada panggang kalau dia menjadi tersangka. Karena secara administratif dia adalah error in persona. Dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Kelalaian apa yang dimaksud? Bang, harusnya berarti dari pihak PT Alloy ya? Enggak juga. Karena begini, kalau orang kesetrum mengamankannya bagaimana? Kesetrum itu bisa kelalaian dari orang itu sendiri, ya kan? Kalau kecelakaan tunggal, misalnya di jalanan, emang harus ada tersangka. Yang jadi tersangka orang yang bosnya, yang kasih tugas dia. Lah kan bingung, kalau kecelakaan tunggal tiba-tiba dia ngebut atau bagaimana ya kan? Dia nabrak trotoar, kemudian terjungkal, kepalanya pecah, meninggal atau luka berat. Emang harus ada tersangkanya? Kan enggak. Ya, orang kesetrum gimana sih? Kelalaian apa sih? Harus dijelaskan dulu kelalaian. Misalnya nih, contoh. Yang saya dengar ada pertanyaan dari penyidik, ditanyakan apakah tidak digunakan APD. Pakaian APD itu nggak bisa menghalangi kesetrum. Kesetrum ya kesetrum gitu loh. Saya rasa saudara Erwin itu juga nggak ngerti bagaimana mengamankan orang supaya nggak kesetrum. Kita semua nggak ngerti. Ya, jadi ini yang harus dicermati.
kelalaian dalam bentuk apa? Kalau dia menugaskan orang, sekarang ada orang menugaskan perusahaan lain untuk mengirim barang-barang jasa kurir. Nah, kurirnya diperintahkan oleh perusahaan lain, kemudian terjadi kecelakaan di jalan. Terus bagaimana? Kok yang menugaskan yang jauh itu jadi tersangka? Aneh kan gitu loh. Nah itu. Artinya Bang, kalau dari melihat dari kacamata hukum seorang pengamat hukum, ada permainan hukum antara polisi ini Bang. Jadi begini, kalau orang yang mempermainkan hukum namanya oknum. Ya, jadi ada kemungkinan itu banyak sekali terjadi abuse of power, dan itu dilakukan oleh oknum-oknum polisi. Jadi bisa kita laporkan ke Propam kalau melanggar pemaksaan, intimidasi, dan sebagainya. Kalau penyidikannya kita laporkan ke Biro Wasidik, ya, pengawasan ya, Biro Pengawasan Penyidikan. Nah, kemudian kita juga bisa pra-peradilankan. Apakah itu penyidikannya sah atau tidak? Penetapannya itu sah apa tidak? Nah, jadi itu yang harusnya dilakukan gitu loh, ya sebenarnya. Dalam kasus ini saya rasa sangat syarat dan kental, apalagi kalau tersangkanya cuma satu orang, nggak masuk akal. Saya kalau menjadi misalnya direksi di satu perusahaan, kemudian saya tugaskan satu perusahaan lain, ya, kemudian perusahaan lain itu menugaskan mandor, kemudian menugaskan tukang, kemudian saya jadi tersangka kalau ada orang kesetrum di tukang itu. Wah, luar biasa itu, ya, begitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.